Perkenalkan, nama saya Anis Sungganis, Tambuk A321200032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan alam, ilmu alamiah atau yang sering disebut ilmu pengetahuan alam, merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Selanjutnya, teknologi. Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh lain, panca indera, dan otak manusia. Nama saya Muhammad Mudatsir, NIM A321200001. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan teman saya tadi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang beriringan dengan perkembangan globalisasi tersebut. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi tersebut. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pembangunan teknologi, terutama dalam bidang industri, yaitu pesawat terbang, maritim, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin pertanian, dan pertahanan dan keamanan. IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang tidak diketahui orang. Keingintahuan itu menentukan arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Pengkajian ini merupakan pengkajian yang tidak bermaksud untuk mencari kondisi atau proses optimal yang diharapkan, melainkan untuk memenuhi penjelasan dari objek dan peristiwa alam. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA yang mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau ideal. Dalam konsep-konsep IPA dasar seringkali ada variabel yang kenyataannya berpengaruh, tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Keberlakuan umum konsep-konsep tersebut luas sehingga berfungsi sebagai konsep-konsep dasar bagi IPA terapan dan teknologi. Para ilmuwan menetapkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Minarni, NIM A321200002. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Perkembangan ilmu pengetahuan alam pada umumnya disertai proses penyuburan silang yang melahirkan berbagai bidang ilmu antardisiplin dan teknologi baru, serta peningkatan secara berlanjut. Pola interaksi multidisiplin adalah ciri penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Interaksi ini telah melahirkan bidang ilmu pengetahuan lingkungan, ilmu pengetahuan yang menangani masalah kompleks dan berskala global. Perkenalkan, nama saya Gita Maya Meriza, Stambuk A321200029. Manfaat dan dampak positif ilmu pengetahuan alam. 1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 2. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. 3. Meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia yang melahirkan fenomena menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat
menaikkan kualitas sumber daya manusia atau keterampilan dan kecerdasan manusia, karena membuka kemungkinan terjadinya sarana prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Selain itu, juga terbuka kemungkinan meningkatnya kemakmuran dan peningkatan inteligensi manusia. 5. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Firman Afaid, NIM A321200013. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Manfaat dan dampak negara ilmu pengetahuan alam. 1. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbangkitan dan lain-lain. 3. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 4. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 5. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris.